dalam karangan ilmiah, yaitu tentang konsep karangan ilmiah. Konsep karangan ilmiah adalah karangan ilmiah adalah tulisan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan kenyataan, di mana karangan ilmiah itu merupakan sebuah tulisan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang berisi tentang yang bersifat logis, sistematis, dan komprehensif. Jadi, sebuah karangan ilmiah itu merupakan tulisan yang berisikan fakta, keterangan, informasi, dan memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat. Kemudian, tulisan yang dipaparkan tersebut itu didasarkan pada urutan yang bertahap dan juga secara sistematis. Kemudian, karangan ilmiah itu juga merupakan tulisan yang komprehensif, di mana ada fakta, peristiwa yang ditelaah secara menyeluruh dan berhubungan dengan antara satu fakta dengan yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang wujud karangan ilmiah. Wujud karangan ilmiah itu atau bentuk dari karangan ilmiah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu karangan ilmiah akademis. Contohnya, karangan ilmiah akademis ini ada makalah, skripsi, tesis, dan laporan penelitian. Jadi, karangan ilmiah akademis ini merupakan karangan yang dibuat oleh orang-orang yang menjalankan studi akademis. Kemudian, karangan ilmiah profesional. Karangan ilmiah profesional contohnya ada artikel jurnal, buku ilmiah, kertas kerja. Jadi karangan ilmiah profesional ini merupakan karangan ilmiah yang dilakukan atau yang dibuat oleh orang-orang yang profesional, yang wujudnya itu dapat berupa artikel jurnal, buku ilmiah, ataupun kertas kerja. Selanjutnya yaitu ada wujud karangan ilmiah. Ada wujud karangan ilmiah yaitu karangan semi ilmiah. Contohnya artikel populer, opini, feature, dan lainnya. Jadi karangan ilmiah adalah suatu tulisan yang berdasarkan ilmu pengetahuan, fakta, dan logis, dan disusun secara sistematis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya, ciri-ciri karangan ilmiah. Pertama, sistematis. Karangan ilmiah disusun dengan mengikuti urutan atau tahapan yang jelas dan teratur, mulai dari perumusan masalah, tujuan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, sehingga kesimpulan dan saran. Setiap bagian memiliki fungsi dan saling berkaitan. 2. Logis. Setiap pernyataan, argumentasi, dan kesimpulan dalam karangan ilmiah harus didasarkan pada penalaran yang sehat dan masuk akal. Alur pikiran harus jelas dan dapat diikuti oleh pembaca. Ketiga, objektif. Informasi dan analisis yang disajikan dalam karangan ilmiah harus sesuai dengan fakta dan data yang ada, tanpa dipengaruhi oleh opini atau prasangka pribadi penulis. Penulis berusaha untuk menyajikan kebenaran berdasarkan bukti yang kuat. 4. Dapat dipertanggungjawabkan. Setiap informasi atau kutipan yang digunakan dalam karangan ilmiah harus jelas sumbernya dan dapat diverifikasi kebenarannya. Penulis bertanggung jawab atas keakuratan data interpretasi yang disajikan. Kelima, memiliki standar penulisan. Karangan ilmiah harus mengikuti aturan dan konvensi penulisan akademik yang berlaku, seperti penggunaan bahasa baku, format situasi yang benar, dan struktur penulisan sesuai dengan jenis karangannya. Misalnya, makalah, skripsi, tesis, dan sertasi. Yang terakhir yaitu faktual. Isi karangan ilmiah harus berdasarkan pada fakta dan data yang peroleh melalui penelitian atau kajian yang relevan. Informasi yang disajikan harus akurat dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya materi tentang jenis karangan ilmiah.
Pertama, artikel ilmiah, yaitu karya tulis yang berisi pendapat penulis berdasarkan penelitian atau kajian teori terkait suatu masalah. Biasanya dipublikasikan di jurnal ilmiah atau kumpulan artikel. Yang kedua, makalah, yaitu karya tulis ilmiah yang membahas suatu masalah berdasarkan data empiris atau data lapangan yang bersifat objektif dan sering dipresentasikan dalam seminar atau diskusi. Ketiga, skripsi. Ini karya tulis yang ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana atau S1, umumnya berisi hasil penelitian yang relatif mendalam sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, kertas kerja atau work paper. Hal ini mirip dengan makalah, namun biasanya disebut dengan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif, sering mempresentasikan dalam seminar atau lokakarya yang dihadiri oleh para ahli. Yang keenam, paper. Ini istilah sering digunakan secara bergantian dengan makalah, terutama di kalangan mahasiswa. Namun, paper bisa juga merujuk pada ringkasan hasil penelitian yang lebih singkat dan fokus. Dalam beberapa konteks, paper adalah sebutan untuk makalah dalam perkuliahan. Kemudian, tesis. Yaitu karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai syarat meraih gelar magister atau S2. Tingkat analisis dalam kedalaman pembahasan lebih tinggi daripada skripsi. Tesis seringkali mengandung temuan baru dalam bidang ilmu tertentu. Perlu ditambahkan juga suatu jenis karangan ilmiah yang lebih penting. Yang terakhir yaitu disertasi, yaitu karya tulis ilmiah yang paling mendalam dan orisinal, disusun oleh mahasiswa sebagai syarat meraih gelar doktor atau S3. Disertasi harus menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan seringkali melibatkan penelitian yang lebih ekstensif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu struktur karangan ilmiah. Yang pertama yaitu ada judul. Selanjutnya pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, menjelaskan teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya ada metodologi penelitian, menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk desain penelitian, populasi, dan sampel. Selanjutnya ada hasil pembahasan, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pembahasan, menghubungkannya dengan teori dan penelitian terdahulu, diskusikan implikasi dan keterbatasan penelitian tersebut. Selanjutnya kesimpulan, merangkum temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah. Sekian, terima kasih.